Song Chen, kita putus ya. Baru aja ambil uang, kok bisa gini sih? Ini kompensasi buat putusnya. Udah lama bareng, harusnya kamu ganti rugi dong. Aku baik banget ke kamu, kok kamu perlakuin aku gini? Kenapa? Wurleng sama Panjilian. Gak bakal bahagia, Dinas Kependudukan ngadain acara jodoh aku mau daftar. Pasti dapat yang lebih baik dari kamu ratusan kali lipat. Ngerti nggak? Kamu bilang diri kamu Panjilian. Aku bukan Udalang. Kamu. Ini hanya contoh, intinya kamu tidak pantas untukku. Kamu yakin banget pasangan yang cocok buatmu pasti lebih baik dariku? Masa enggak? Aku cantik, pendidikan tinggi. Wanita seperti aku jarang ada di dunia ini. Pasangan yang cocok buatku pasti lebih baik darimu. Sebelum pencocokan dimulai, ada satu kesempatan simulasi. Lihat nih. Tingkat kecocokan simulasi aku dengan anak orang kaya 85%. Aku tahu kamu nggak rela. Tapi kamu dari desa, adikmu sakit parah. Seharian kerja sambilan, sembunyi-sembunyi latihan tinju. Sebenarnya ku menjadi sasaran pukul kan? Capek banget, juga nggak bisa kasih aku hidup yang aku mau. Capek-capek, aku masih kasih kamu 10.000 sebulan. Kamu mau hidup seperti apa lagi? 10.000? 10.000 di mataku nggak ada artinya. Pria yang benar-benar hebat minimal penghasilan setahun 1 juta. Kamu nggak kerja, masih nggak suka uang segini. Kamu tahu nggak susahnya aku cari 10.000 ini? Aku kerja siang malam tanpa henti. Aku putus sama kamu juga untung buat kamu. Ini buat mengurangi beban kamu. Oke. Pergi sana. Minggir. Paling nggak kamu tahu diri. Daftar pencocokan sekarang, 3 hari lagi. Akan ada dana kebahagiaan 100.000 untuk yang cocok. Adik sakit parah. Mungkin aku harus coba. Siapa tahu bisa dapat 100.000. Apa? Aku ternyata ada kesempatan cocok dengan CEO wanita. Bukannya disuruh tunggu? Kok hilang? Masih nggak ketemu Lin. Dengan segala cara. Harus ketemu dia dalam 3 hari. Oak. Jujur aja, dia keren banget, Lin. Jangan-jangan kamu suka sama dia? Mikir apa sih? Dia nyawa-nyawin selamatin kita. Bawa pulang lagi model AI yang penting buat perusahaan. Kalau aku nggak berterima kasih, aku bukan manusia. Iya juga. Soal perampok itu, meski diinterogasi, dia nggak mau ngomong apa-apa. Pasti ada yang bocorin rahasia di perusahaan, kalau nggak model AI. Nggak bakal dirampok sebelum diluncurkan. Harus cari mata-matanya. Jangan-jangan keluarga Li yang ngelakuin? Mereka order kali over ratusan juta. Bikin beberapa aplikasi, tapi belum kuasai pasar. Kami sudah mengalahkan mereka. Kemungkinan besar, mereka tidak akan berhenti begitu saja. Selanjutnya pasti mereka akan menggunakan berbagai cara untuk memaksaku menikah. Apakah kamu benar-benar akan menikah dengan Tuan Li? Aku lebih baik mati daripada menjadi mainannya. Pak Lin, kita berhasil. Kurang dari sehari, sudah 1 juta orang ikut iMatching. Diperkirakan pengguna bisa mencapai 10 juta. Bagus, kamu atur saja, besok malam adakan pesta. Rayakan. Baik. Om, bukankah kamu bilang mau mendaftar iMatching? Tolong isi formulir pendaftaranmu. Aku akan isi dan kirim sendiri. Kamu sibuk dulu saja. Baik. Ganteng, cepat lari, dia bawa pisau. Apakah dia masih lajang? Tidak. Kenapa aku tiba-tiba memikirkan ini? Setelah mendaftar, segera tahu siapa yang cocok. Dengan syaratku, pasti bisa dapat yang lebih baik. 100 kali lebih baik dari Song Chen. Pria berkualitas tinggi, siapa tahu bisa dapat. Anak orang kaya super, misalnya anak orang terkaya di Hangzhou. Wangi sekali. Dulu kencan makan minimal 200.000, sekarang. Mie instan plus sosis kurang dari 10.000, ini bukan patah hati. Ini jelas seperti mencairkan saham.
Asyik, penuh semangat. Mulai kerja sampingan ketiga hari ini, supir antar. Pak Lin, lain kali jangan minum terlalu banyak, jaga kesehatan. Aku tidak mabuk. Pak Lin, berdiri tegak, aku panggil supir antar. Ngomong-ngomong, orang yang kusuruh kamu cari, sudah ketemu? Hampir lupa bilang, keluarganya miskin. Orang tuanya petani tidak ada penghasilan, dia untuk berobat. Setiap hari kerja 3 pekerjaan. Antar makanan, supir antar, masak di rumah. Dia tidak hanya jujur, tapi juga cukup bertanggung jawab. Aku suruh dia jangan pergi, dia benar-benar tidak kembali mencariku. Mungkin dia tidak mengharapkan imbalan. Kalau begitu dia benar-benar orang baik. Pak Lin, supir antar sebentar datang, aku kasih tahu teman. Kita berangkat dulu nanti. Baik. Panas sekali. Kenapa panas sekali? Sepertinya aku diberi obat. Apakah kamu yang memanggil supir antar? Halo. Kamu ya? Buka pintu, masuk. Duduk di sebelahku. Ngapain masuk? Cepetan. Kamu laporkan, percaya nggak? Ya sudah, tunggu sebentar. Direktur Lin, kamu kenapa? Panas. Aku dibius. Kalau kamu nggak bantu, aku bisa mati. Jangan-jangan tipu, lihat dia kayak gini. Beneran dibius. Cepetan. Atau aku laporkan kamu. Oh iya. Pergi. Bos, aku udah berhasil, dia tidur sama supir. Sayang. Goblok, suruh cari kelemahan, bukan bikin aku ditelanjangin. Dasar sampah, bos, ini, HMPH. Dia cewek sok suci, sok alim. Direktur wanita sombong, akhirnya. Tidur sama orang biasa, tunggu aja. Dia si bekas sayang, akhirnya harus nikah sama aku. Tapi kalau dia nggak mau gimana? Kalau dia nggak mau, sebar foto mesumnya, biar orang lihat. Betapa manisnya dia, ngerti? Dia berhak apa ngeremehin aku? Pembunuh kemarin gagal. Kali ini perusahaan Ainya harus dapat. Bos, supirnya belum sampai. Aku nggak lihat apa-apa. Ja, kalau orang tahu, wanita tercantik di Hangzhou. Pertama kali malah sama kurir. Bisa-bisa dia dibunuh karena iri. Aku nggak mau orang tahu ini hal. Tenang, aku bakal tutup mulut, nggak bakal nempel. Aku tahu diri. Cewek ini, habis dipakai langsung dingin. Langus menjadi sombong. Ayo, nyetir. Oh. Tunggu, bisa minta tolong kasih aku. Bintang 5. Ngapain jadi supir? Besok langsung kerja di perusahaanku. Gajinya pasti akan memuaskanmu. Jangan berpikir macam-macam. Aku hanya ingin membalas budi karena kamu membantuku waktu itu. Oh. Direktur Lin. Bawa mobilnya pulang, besok jemput aku.
Direktur Lin langsung menyerahkan mobilnya untuk kugunakan. Apa ini artinya dia mau memeliharaku? Pakailah. Ah. Oh. Memang perusahaan besar, seragam satpam saja begitu mewah. Katanya kamu sangat berbakat ya, siang jadi satpam. Kalau diperlukan, jadi sopir dan bodyguardku. Setuju? Ah. Berapa gajinya? 50 juta cukup? Setahun? Jangan berpikiran sempit. Gaji bulanan. Perusahaan apa ini? Sebulan bayar 50 juta? Baik. Perkenalkan. Dia Song Chen, kepala tim keamanan. Mulai sekarang bertanggung jawab atas keamanan perusahaan kita. Baru masuk langsung jadi kepala satpam? Halo semua. Kerja bagus, kalau ada masalah langsung komunikasi denganku. Iya baik. Adik, kamu punya kenalan di grup ini ya? Ah tidak. Kenapa? Gak punya kenalan, kok bisa masuk? Kamu ini satpam di grup Lin Squad Bodyguard. Kami bukan atlet bela diri, ya mantan tentara khusus. Kamu kerja apa sebelumnya? Aku Song Chen, dulu kerja delivery. Kerja delivery jadi kepala kami? Hanya karena kamu larinya cepat? Aku tidak peduli bagaimana kamu masuk. Mulai sekarang kami hanya dengar perintah Kahua. Kami hanya dengar Kahua. Jadi kalian tidak terima ya? Memang tidak terima. Mau apa? Mau mengalahkan kami? Boleh saja. Ayo. Hanya kamu? Aku sendiri bisa membuatmu berlutut minta ampun. Memang kamu lumayan, tapi tetap tidak layak. Jadi kepala kami. Sudah kubilang serang bersama. Sombong, ayo kita serang bersama. Bos Lin. Kalau dia jadi ketua, bisa-bisa dia dibully, loh. Pasti banyak yang gak terima, soalnya mereka itu jagoan semua. Aku sengaja. Hah? Aku cuma pengen lihat seberapa besar potensinya. Kalau bisa, keamanan perusahaan bisa percayakan dia. Aku bakal tenang. Soalnya sekarang kita pegang banyak rahasia penting. Ayo, ikut aku turun lihat. Dia gebukin semua orang sampai tumbang. Bang, aku enggak berani lagi beneran. Jangan pukulin aku. Kalian ngapain? Hello, Boslin. Kami. Oh, kami lagi latihan buat. Ini kan keamanan perusahaan. Iya, bener. Bener banget. Bagus, lanjutkan. Ya ampun, Bos Lin emang cantiknya nomor 1. Aku daftar eye matching kalau bisa. Dapetin dia, asik banget. Mimpi kali, dapat sekretaris Wang aja udah syukur. Atau Song juga udah oke. Kerjaan gak mau? Bos Lin itu bisa kita omongin sembarangan? Dengar nggak omongan bang? Berdiri yang benar. Selamat. Eye matching berhasil. Silakan lihat. Pasangan spesialmu. Wah. Pasanganku kualitasnya tinggi banget. Dia ternyata direktur. Perusahaan Eye Asmara di bawah grup Lin. Gajinya sampai 200 juta per tahun. Eye matching sebelumnya emang akurat. Song Chen. Rupanya bener aku putus sama elu. Pasanganku sekarang 100 kali lebih baik dari elu. Elu sukses karirnya, maco lagi. Aku rasa kita cocok banget. Badan lu bagus, pendidikan tinggi. Juga tipe idealku. AI Sampa. Ngasih aku cewek matre kayak gini. Habis main-main, langsung kuputusin. Bang, ngapain liatin sampai melongo gitu? Wah, stalking Haidam. Gak ada apa-apa. Aku jari. Laki-laki emang gitu. Bukan. Kamu ngerti apa?
Ngerti-ngerti aja, kamu aja ngerti ya. Berdiri yang benar. Aduh, penipuan nih. Pak Lin, hasil kecocokanmu sudah keluar. Cepat sekali. Kok aku bisa cocok sama dia? Aku sama dia nggak cocok sama sekali. Pak Lin, kayaknya aku salah lihat. Ini objek kecocokanku. Pak Lin, kamu cocok sama Song Chen. Ah, aku nggak mau lihat. Nggak tertarik. Gak masuk akal. Kamu beneran cocok sama Song Chen. Beneran? Beneran? Katanya nggak tertarik, tapi cuma bohong. Ini hasil editan aku. Bang Jiao, berani-beraninya kamu bohongin aku. Aku hajar kamu. Siapa suruh kamu keras kepala? Ayo, rapat di kantor urusan sipil sebentar lagi mulai. Jangan coba-coba kabur. Song Chen, kamu ngejar-ngejar aku? Apa yang layak dikejar darimu? Kamu. Aku perkenalkan, ini adalah pasangan yang ditentukan Ai untukku. Penghasilan 2 juta setahun. 100 kali lebih baik darimu. Dia, siapa? Dia itu mantan pacarku yang cupu yang aku ceritain. Haha. Aku lihat dia pakaiannya lumayan rapi juga sih. CAPI. Kayaknya dia pakai seragam satpam perusahaan kita. Nggak mungkin, kan kamu bilang satpam perusahaan kita. Itu jagoan kelas 1? Masa iya dia bisa masuk perusahaan kita? Oh. Iya juga, satpam perusahaan kita bukan sembarang orang bisa jadi. Kayak dia yang cupu gini, tukang bersih-bersih perusahaan kita aja. Nggak bakal diterima. Cuma mata anjing yang meremehkan orang. Kamu yang anjing, kerja serabutan. Nggak bisa menghidupi perempuan. Tahu nggak yang lagi hits? Aku Director Operasi, Gajiku. Bisa menghidupi 10 perempuan. Betul. Katanya kamu juga ikut kecocokan Ai. Tapi, orang kelas bawah kayak kamu, tak punya uang dan status, mungkin bahkan janda muda pun, tidak akan cocok. Tanpa aku, hidupmu pasti akan jomblo selamanya. Kamu bukan Ai. Bagaimana kamu tahu? Aku pasti lebih cocok darimu. Kalau aku meninggalkanmu, baru deh langit akan mempertemukanku. Dengan jodoh sejati. Haha, jodoh sejati? Kalau gitu, aku pertemukan kamu dengan Lin Wobing, wanita tercantik di Hangzhou. Ahahaha. Dia, jadi anjingnya Lin Ruoping Pan. Tidak layak. Wahai sayang, jangan sakiti hatinya lagi. Dia sakit hati melihat kita begitu mesra. Hatinya hancur. Memang cocok sekali, wanita dan anjing, langgeng selamanya. Kamu. Siapa yang kamu hina? Berani-beraninya mengancamku. Berhenti. Siapa yang mau kamu bunuh? Lin, orang ini tadi membicarakanmu. Aku akan memberinya pelajaran. Lin Ruobing sangat cantik dan berkelas. Pasti jadi pesangkin dengan orang kaya raya. Anak keluarga terpandang. Apa yang dia katakan? Dia berani bilang Ai pasti akan mempertemukannya denganmu. Katanya kamu terlihat dingin, tapi sebenarnya mudah didekati. Aku tidak. Masa tidak? Aku jelas dengar. Berani-beraninya mengarang. Berani mengincar Lin. Aku bunuh kau. Jangan anggap aku bodoh. Kalau ada lagi, itu ini tidak perlu lakukan lagi. Lin, aku salah. Tidak akan terulang lagi. Kamu tidak apa-apa. Oh, aku baik-baik saja. Ikut aku. Ada yang mau kubicarakan. Baik. Apa maksudnya ini? Marcelin Kino Songchen? Hubungan mereka sepertinya dekat. Sih, pasti Lin mencari dia untuk meminta pertanggungjawaban. Kenapa dia mencuri seragam satpam perusahaan kita? HMPH, memang, orang seperti dia tidak akan diperhatikan Lin. Betul, kita tidak perlu marah. Kecocokan kita. Mengkepay 90%. Mungkin saja. Rumah pernikahan 10 juta itu segera jadi milik kita. Nanti, biar Song Chen mati kesal.
Tunggu saja, besok daftar yang berhasil dipasangkan akan diumumkan. Bahkan ada dana kebahagiaan yang dibagikan. Aku penasaran ingin lihat bagaimana dia akan mempermalukan diri. Apa semua sudah siap melihat jodoh yang ditakdirkan untuk kalian? Saya umumkan, sekarang mulai diumumkan. Pasangan yang berhasil dipasangkan oleh Ai. Mas, soal acara pencocokan pasangan itu, lu daftar belum? Ya, Bob. Gue juga daftar. Kalau aja gue bisa cocok sama artis. Mau cocok sama siapa? Gue, Song Chen, berani-beraninya kamu datang ke sini. Jangan-jangan beneran mau cocok sama cewek? Oh, aku tahu, kamu beneran jadi satpam kampungan di sini. Pasti masuk karena ada koneksi. jangan gerusa-gerusu. Nyari mati lo? Cewek gede kok jahat banget sih. Tingkat kecocokan cuma perlu lebih dari 90%. Langsung jadi jodoh yang ditakdirkan. Lihat layar besar. Wah, yang berhasil dicocokkan banyak banget. Cepet lihat, ada nama gue di atas. Beneran? Sayang, cepet lihat, ini nama kita loh. Tingkat kecocokan kita sampai 90%. Pasti dong muncul di atas. Beda sama orang-orang gagal yang bahkan nggak bisa cocok sama petugas kebersihan. Song Chen, mana jodoh asma? Jangan-jangan, belum lahir ya? Santai aja, punya mas gue aja belum keluar. Saya pacau. Pasangan mas gue lebih bagus 100 kali lipat dari kamu si mata duitan ini. Gentilo, jangan-jangan kamu mau cocok sama level bos link kayak gini? Kodok sepertimu. Kalau bisa cocok, yang dicocokin pasti jelek atau cacat. Iya, dia pikir dia siapa? Bisa cocok sama artis? Siapa Song Chen itu? Diva Li Fei Fei. Ternyata cocok sama Song Chen. Lihat APA? Bukan kamu, cuma namanya aja yang sama. Jangan mimpi. Iya, dia pikir dia siapa? Bisa cocok sama artis? Wah, Diva Li Fei Fei. Song Chen ini siapa sih? Nggak tahu, kayaknya orang biasa. Orang biasa juga ada kesempatan. Berarti gue juga mungkin bisa cocok sama artis dong? Song Chen, sudah lihat belum? Bahkan Ai juga mempermainkanmu. Sampah, kamu pantas seumur hidup jadi jomblo. Jomblo. Kalau kamu bisa match, aku akan makan tai sambil berdiri terbalik. Ya, aku juga makan tai. Memang cocok berdua, sama-sama suka makan tai. Camel. Apa aku benar-benar tidak pantas untuk siapapun? Di sini hanya tersisa hasil match Lin Zong. Belum diumumkan, Lin Zong. Kami ingin melihat hasil match MU. Maaf membuat kalian menunggu. Selanjutnya, aku akan umumkan hasil matchku. Kesempatan terakhir, Song Chen. Kamu sudah kalah total. Bukannya hasilnya belum keluar? Ngakak. Kalian tidak benar-benar berpikir Lin Zong akan memberikan kesempatan berharga ini kepada sampah seperti Song Chen? Waduh, mas, masih punya muka tidak? Lin Robing ternyata match. APA. Song Chen. Ini tidak mungkin, dia ternyata match dengan Lin Zong. Dia pantas apa? Song Chen, lega-lega Song Chen. Bisa merebut Dewi Lin Ruobingku. Ini pasti mimpi. Orang sepertiku pantas apa untuknya? Kakak, kamu hebat banget. Benar-benar match dengan Lin Zong. Ternyata, jodohku memang dia. Bukan. Kalian berdua tadi bilang mau makan apa? Aku dengar, mereka bilang mau makan tai. Kalian mau makan sekarang atau di toilet? Aku tidak mau makan, suamiku, ini bagaimana? Dia dan Lin Zong, baik latar belakang maupun status.
Jauh berbeda, bagaimana sistem bisa memacikan mereka? Dia yang mau makan Thai, dia yang mencelakanku. Aneh, kok tidak ada tingkat kecocokan? Harus mencapai 90% untuk bisa match. Sudah kubilang, dia seorang pria. Pantas apa untuk Lin Zong? Tingkat kecocokan keluar 99%. Astaga, ini tingkat kecocokan tertinggi sejauh ini. Song Chen tidak hanya mendapatkan sang dewi, tapi juga mendapatkan rumah senilai 10 juta. Aku tidak benar-benar match dengan Lin Ruobing. Jarak antara kami sejauh Samudera Pasifik. Ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Nyonya Lin, bagaimana bisa cocok dengan pria ini? Pasti ada yang salah di suatu tempat. Cepat lihat. Kalian salah lihat, mereka sama sekali tidak cocok. Ternyata sistemnya error, tingkat kecocokan 9%. Ini baru normal. Sudah kubilang, setelah meninggalkanku, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan seorang wanita. Sistem kecocokan ini benar-benar bercanda denganku. Sudah kuduga. Apa yang terjadi? Tidak, tadi Nyonya Lin bilang. Hanya tingkat kecocokan di atas 90%. Yang akan ditampilkan, pasti ada kesalahan. Maaf, sistemnya tadi delay. Sebenarnya tingkat kecocokan kami adalah Berapa? Tingginya 99%. Sangat tinggi. tingkat kecocokanku dengannya ternyata setinggi ini. Nyonya Lin belum pernah tersenyum seperti ini sebelumnya. Apakah dia sangat puas dengan hasil kecocokan ini? Bagaimana mungkin cocok dengan Lin Ruobing? Lebih sulit daripada memenangkan loter 100 juta. Apakah ada yang salah di suatu tempat? Kamu tunggu di sini, nanti aku datang mencarimu. Aku pasti akan membalasmu dengan baik. Baik. Baiklah, acara hari ini sampai di sini. Selanjutnya kami akan memberikan dana kecocokan 100.000. Jika tidak mengunggah sertifikat nikah dalam 7 hari, akan otomatis dikembalikan. Lin, are you okay? Jika kamu berani menolak pernikahan denganku, dan bersama satpam busuk ini, membuatku mual, aku akan membunuh satpam itu dulu, lalu mengurungmu, menyiksamu dengan baik. Selanjutnya kami akan memberikan dana kecocokan 100.000. Jika tidak mengunggah sertifikat nikah dalam 7 hari, akan otomatis dikembalikan. Ini bukan anak kita. Bagaimana bisa cocok dengan Lin Ruobing? Identitas kakak tidak terbongkar kan? Tahu keluarga kita adalah keluarga terkaya. Tidak mungkin, informasi anak sudah kuenkripsi. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Aku bilang padamu, tua, Lin Ruobing adalah calon menantuku yang kusukai, gadis yang baik. Kamu harus menjaganya dengan baik, jadikan dia menantu kita. Jangan buru-buru, tunggu sebentar, aku akan menyuruh orang memeriksanya. Lu Feng, awasi Lin Ruobing dengan cermat. Lihat bagaimana dia bergaul dengan putraku. Baik Pak Song. Jaga baik-baik putraku dan menantuku. Lin Ruobing itu, dia calon menantu yang aku incar. Siapa yang berani ganggu dia? Beresiko mati. Kakak, manfaatkan kesempatan ini. Kalau menikah dengan Xio Lin, apapun bisa kau dapatkan. Si kodok ingin memakan angsa, kurasa Xio Lin. Hanya cari sensasi saja, besok pasti. Aplikasi Love Eye akan viral di seluruh internet. Kenapa di mana-mana ada lalat seperti Sak Jijik Terrace, Desar Kau. Song Chen, sambang APA? Dewi seperti Xio Lin hanya cocok dengan orang terkaya. 7 hari lagi, pasti kau dicampakkan. Hello CEO Lin. Song Chen, antar aku pulang. Aku duluan ya. Song Chen, jangan berpikir macam-macam. Xio Lin tidak mudah menyukai seseorang. Jadi bersiaplah, 7 hari lagi. Mungkin. Aku tahu tidak pantas untuk Xio Lin. Tidak akan berpikir macam-macam. Iya, tidak. Aku jahit mulutmu. Wah, ada yang emosi, katanya tidak suka. Xio Lin sudah sampai. Kau punya waktu seminggu untuk urus pengosongan kontrakan. Besok bawa kakak, tinggal bersamaku. Hah? Buat apa bawa kakak? Dengarkan saja. Kak, ada masalah besar. Apa? Tadi keluarga Li datang. Sangkat marah, kau sudah berjanji untuk berjodoh dengan mereka. Ikut APA lagi AI pencari jodoh, Cedra Putuskan. Semua hubungan dengan orang itu. Ini hanya urusan bisnis, tenang saja. Aku tahu balasanku. Ternyata,
Dia hanya memanfaatkan ini sebagai sensasi. Baguslah, keluarga Li itu raksasa di Hangzhou. Bukan lawan yang bisa kita hadapi. Jangan ada pikiran lain, atau mati. Tidak tahu bagaimana matinya. Aku mengerti. Baik keluarga Li maupun Lin, jangan pikir bisa memaksaku melakukan hal yang tidak kuinginkan. Ruobing, aku tidak salah dengarkan? Kamu punya kebiasaan bersih-bersih. Bahkan membiarkan pria tinggal bersamamu, bukankah kamu benci pria? Tidak. Aku mengizinkannya tinggal hanya untuk memudahkan hubungan. Lagi pula, justru karena aku punya kebiasaan bersih-bersih. Pertama kaliku sudah kuberikan padanya. Jadi hanya bisa mencoba dengannya. Sudah mau menikah, masih saja keras kepala. Bagaimana kamu tahu? Kamu sahabatku sejak kecil. Mana mungkin aku tidak tahu isi hatimu? Apalagi kamu belum pernah pacaran. Ekspresimu yang kecil itu tidak bisa disembunyikan. Benarkah? Menikah dengan Song Chen hanya agar keluarga Li berhenti memikirkan perjodohan. Aku tidak akan menikah dengan keluarga Li. Wanita. Setiap pulang, ekspresi orang tuaku selalu aneh. Seperti menyembunyikan sesuatu. Kali ini aku lewat jalan kecil, lihat apa yang mereka lakukan. Nyonya, kepiting rajanya sudah siap, favoritmu. Baik, Nona, ada juga teripang favoritmu. aku akan segera makan. Enak sekali, hidup dengan koki hebat sangat nyaman. Hanya tahu makan, kamu kan orang sakit. Kalau sampai gemuk, nanti ketahuan. Entah apa yang kamu pikirkan, membuat dua anak tidak nyaman. Paman, aku sudah berpura-pura sakit selama 10 tahun. Lebih baik cepat beritahu kakakku kalau kamu orang terkaya di dunia. Aduh, aku tidak tahan lagi. Orang terkaya? Tidak ada, maksudku andai aku orang terkaya. Kamu tidak perlu khawatir dengan penyakit adikmu. Lalu mereka ini bagaimana? Koki, kecantikan, dan pijat. Ini gratis, haha gratis. Toko kami sedang mengadakan kegiatan peduli lansia di desa. Semua ini gratis. Kami juga melakukan kegiatan sosial, memasak untuk lansia. Benar, kegiatan peduli lansia. Kalian bukan penipu kan? Aku beritahu. Orang tuaku tidak punya uang pensiun. Tidak mungkin, kami sudah selesai dan akan pergi. Kalian ini, kesadaran anti penipuan terlalu rendah. Yan, tenang saja. Kakak akan segera punya uang untuk mengobatimu. Nak, dari mana kamu dapat uang untuk mengobati Anyan? Sekali bisa sampai 300.000. NAK, kamu main tinju jalap lagi ya? Kak, kalau kamu main tinju gelap lagi, lebih baik aku mati saja. Aku nggak main tinju gelap, aku kasih tahu ya. Aku dapat kerjaan bagus, jadi kepala satpam. Gajinya 50.000 sebulan. Kepala satpam gajinya 50.000 sebulan? Kamu nggak bohong kan? Kerjaan apa sih? Sebulan 50.000. Kamu pikir kamu siapa? Captain America? Itu kepala satpam di grup Lin. Sama kayak kepala bodyguard. Lin Ruobing yang kasih dia kerja. Dia memang baik ya? Kenapa aku cari uang? Kalian malah nggak senang? Senang haha, sangat senang. Bu, kakaknya aku pinjam. Iya, ambil aja, ambil aja. Dasar anak ini. Kak, kalau kamu cepat-cepat cari istri, mungkin penyakitku bisa sembuh. Aku baru bebas dari penderitaan setelah kamu nikah. Baik. Kakak pasti berusaha, Bu. Aku duluan ya. Kalian jaga diri baik-baik. Baru pulang sudah mau pergi lagi. Aku ada urusan penting. Mama angkat. Kakak sebelumnya putus dengan Wang Qingning. Sekarang pulang ambil KK. Jangan biut. Nembak jebiut balik kan? Tunang aja, anakku nggak segitu lemahnya. Dia bukan tipe yang suka ngejar-ngejar. Perempuan boros ITU. Mana mungkin masak rumah kita. Dia pasti nyesel. Iya. Salah kamu. Maksa dia belajar filsafat tradisional. Belajar bela diri, duluan tinju gelap, sekarang jadi bodyguard. Semakin tinggi gaji, semakin berisiko. Aduh, suruh dia belajar bela diri kan juga buat jaga diri. Sayang, kita tunggu dulu, setelah nikah baru kita umumkan. Kamu juga nggak mau kan dia dapat perempuan matre? Iya juga sih.
Lin, kita kesini buat apa? Ya buat nikah dong, bego. Apa? Nikah? Lin, ini nikah palsu kan? Apa keluargamu menyuruhmu menikah? Kamu malah jadikan aku tamengnya. Ini akan nikah asli, yang palsu akan jadi asli. Kebanyakan nonton drama pendek ya. Sulit dipercaya, maksud Lin adalah menikah beneran? Aku jadi gigolo. Kenapa? Kamu tidak mau menikah denganku? Mau. Nah kan, kalau gitu saat tidak ada orang, kamu bisa panggil aku Robing. Oke. Wah, cepat sekali balik setelah urus surat nikah. Tidak pergi kencan untuk merayakan? Sekretaris Wang, kenapa kamu di sini? Dia sebenarnya sahabatku, datang dari Shanghai ke sini. Selama ini tinggal bersamaku. Oh, Oh iya. Ganti pakai ini. oke. Ini masih Lin yang dulu? Sandal sudah disiapkan untuknya. Lin, kamu terlalu perhatiannya. Semuanya sudah disiapkan, jangan-jangan sudah direncanakan dari dulu? Ngawur kamu. Sudah, aku ada acara malam ini, tidak pulang. Songchen, Lin punya kebiasaan bersih-bersih. Jaga kebersihannya. Oke, terima kasih. Ruobing, malam ini tidak ganggu. Kalian malam pertama ya? Pergi. Ruobing, aku tidur di kamar mana? Masuklah, tidur sekamar dengan aku. Hah? Bentuk tubuhnya luar biasa. Kita sudah nikah, cepatlah. Oh, oke. Bermimpi pun tak kusangka, aku si pecundang. Entah dapat keberuntungan apa, sampai bisa tidur sekamar dengan wanita tercantik di Hangzhou. Aku ke toilet dulu. Oh, Sudah bangun lama? aku baru bangun. Kerjaannya sudah terbiasa? Sudah. Urusan kita menikah, jangan diberitahu orang dulu. Nanti saat ada kesempatan, aku akan umumkan sendiri. Oke. Di kartu ini ada 1 juta, ambillah. Lin, kamu mau menjadikanku simpanan? Apa yang kamu pikirkan? Ini untuk mengobati adikmu. Kalau kurang, bilang saja padaku. Beberapa waktu ini sangat sibuk. Nanti aku ajak kamu pulang ketemu orang tua kita. Pak Lin, uang ini pasti akan kubayar nanti. Meski kita sudah menikah, aku nggak boleh sembarangan pakai uangmu. Uang ini akan kubalas 10 bahkan 100 kali lipat nanti. Tapi sekarang, nggak ada yang lebih penting dari nyawa adikku. Oke. Lagian umur masih panjang. Pelan-pelan aja bayarnya. Aku sampai nggak percaya, si cantik yang biasanya dingin malah gombal. Aku bersumpah, aku bakal berusaha keras biar pantas sama dia. Jagain dia, berjalan seiringan. Aku nggak bakal bilang. Sini. Bangsat Songchen. Beneran tinggal bareng Lin Ruobing? Jangan-jangan Lin Ruobing beneran suka sama Songchen? Nggak mungkin. Aku harus lapor ke yang Master Li. Songchen kali ini nyerempet bahaya. Yang Master Li ITU Sugar Daddy Mo. Keluarga super kaya di Hangzhou. Pengen, asal kita kerjain tugas dengan baik. Untungnya nggak bakal sedikit. Wah, mantap banget. Halo yang Master Li, seperti perintahmu. Aku ngintip di rumah Lin Ruobing. Aku nemu dia beneran. Tinggal bareng Songchen. Dasar nggak nyambung. Nggak pakai mikir lu. Lin Ruobing mungkin suka sama Satpam Kumal? Yang Master Li, jangan-jangan. Lin Ruobing cuma pakai Songchen buat tameng. Biar nggak perlu kontak sama lu? Silent. Aku harus habisin Songchen biar aman. Aku bakal tutup semua jalan mundurnya. Yang Master Li pinter banget. Tetap awasin mereka, nanti nggak bakal rugi. Sayap. Songchen nggak tahu diri. Berani-beraninya ngincar cueknya yang Master Li. Imeng padat mari. Kak Lu, mau diikat nggak? Nggak usah. Kasih pelajaran aja, lihat mereka mau ngapain.
Kalau beneran ganggu yang master dan nyonya muda, artinya mereka cari mati. Kepalaku pusing banget. Ada apa sih? Sayang, kayaknya aku dipukul sampai pingsan. Bangsat. Jangan-jangan kita dirampok? Bener aja, dompetku hilang. Dasar maling terkutuk. Cepetan lapor polisi. Jangan lapor polisi, nanti ketahuan. Cepat awasi Lin Ruobing, jangan sampai gagal. Tuan Lia akan membunuh kita. Director Lin, saya sangat tertarik dengan proyek Anda. Dan saya berencana berinvestasi 100 juta. Hanya saja, saya tidak tahu apakah Anda punya keberanian. Kalau ada, minum gelas ini. Direktur Wang, Direktur Lin, dia tidak minum alkohol. Saya yang akan menghormati Anda dengan gelas ini. Kamu siapa? Hanya satpam kecil Direktur Lin. Mau jadi pahlawan? Lagi pula, saya tidak melakukan apa-apa pada Direktur Lin. Kalau saya minum, apakah Anda akan berinvestasi 100 juta di King Yuan Ai? Investasi 100 juta untuk King Yuan Ai. Saya dan keluarga Lin pasti akan berantem demi bisa keluar sendirian. Saya berani. Sekarang, 1 gelas mungkin tidak cukup. Untuk menunjukkan kesungguhanmu, setidaknya 3 gelas. Direktur Lin, kadar alkoholnya tinggi. Sebaiknya Anda. Tenang, saya tidak apa-apa. Mantap, Sudah cukup kan? Bisa tanda tangan kontrak? Direktur Lin, hanya Hong Kong Capital saya. Yang punya dana besar untuk berinvestasi. Harus memberikan sesuatu. Memberikan apa? Tentu saja, pergi ke kamar hotel denganku. Pergi kau. Tidak tahu diri. Saya. Apa? Mau berantem denganku? Tidak, tidak. Saya tidak perlu. Song Chen dan Lin Ruobing ada di tempat ini. Nanti kalian bungkus mereka dengan karung dan culik. Song Chen langsung dikubur hidup-hidup. Lin Ruobing diserahkan ke Tuan Li. Sayap. Sudah kubilang. Saya tidak mabuk. Kamu tidak perlu memegangiku. Saya benar-benar tidak mabuk. Kamu tidak perlu memegangiku. Pukul mereka sampai pingsan. Kakak Lu, kita harus turun tangan sekarang? Tunggu sebentar. Tuan muda bisa mati dipukuli, tunggu dulu, ayah bilang. Harus melati kemampuan tuan muda. Tidak boleh turun tangan kecuali terpaksa. Wah, Song Chen. Siapa yang kau tersinggung? Siapa tahu, kali ini kamu benar-benar mati. Ternyata memang ulah kalian. Tidak ada hubungannya dengan kami hanya lewat dan melihat keramaian saja. Mungkinkah kamu si kodok ingin memakan daging angsa? Tanpa sengaja, menghina bos besar di belakang layar. Terlalu banyak berbuat jahat pasti akan binasa. Benarkah? Lalu mengapa sekarang hidupku lebih baik darimu? Saudara-saudara, serbu, sayap.
Sayang, ini orang kalian? Saya Pa Amerika? Aku tidak tahu, serang. Lu Feng. Tuan Muda. Kenapa mereka memanggil Song Chen Tuan Muda? Tuan Muda. Dia. Jangan-jangan dia adalah tuan muda dari keluarga kaya yang hilang? Mana mungkin, orang tuanya cuma orang miskin. Tuan muda apa? Ini temanku, yang kalian sebut tuan muda itu orang lain. Temanku ini kan. Ketemu orang jahat, dijahatin. Oh oke, aku ngerti. Lu Feng, maksud kamu? Sekarang kamu jadi tukang pukul? Oh dulu aku nggak tahu. Kamu bisa bela diri? Ahaha, ngantar makanan. Kan gajinya dipotong? Aku carry tambahan. Carry Maddie. Kurbau. Kamu telah mengganggu orang yang tidak seharusnya kamu ganggu. Lepaskan aku. Kamu nggak takut mati? Tahu siapa yang melanjutku? Aku hitung sampai 3. Lepaskan aku. Kalau tidak, kalian nggak akan tahu bagaimana matinya. Sayang, aku sudah lama pengen tampar kamu, habis-habisan memanfaatkan temanku. Saya keren cari manis yang castle cute orang lain. Kamu. Potong tangannya. Kapan Lu Feng jadi sekejam ini? Bukan. Kami cuma lewat. Nggak ada hubungannya dengan aku. Iya, dia kan mantan pacarku. Mana mungkin aku perlakukan dia begitu? Bohong lebih pantas dipotong tangannya. Aku salah. Sudahlah, kan ini melanggar hukum. Kasih pelajaran aja cukup. Asal jangan potong tangan, apa saja bisa dibicarakan. Ayah. Atau kamu yang mau? Oke. Seru banget. Aku juga mau main. Song Chen, biar aku ikut mukulin dong. Ayo. Aku kasih tahu kalian, ini terakhir kali. Kalau ada lagi next time, nggak cuma tamparan segini, urusannya bakal lebih serius. Cepat pergi. Pak Lin, ayo pulang. Bro, kalau nggak ada urusan. Aku pulang dulu, ada urusan. Tutup telepon. Lu Feng. Aku nggak tahu apa yang kamu alami, tapi mending jangan main kekerasan. Kalau kamu benar-benar butuh uang, cari aku aja. Oak. Ayo. Sayang, kok bisa cepat banget kalah? Katanya jagoan yang sering berantem, ternyata kekuatan mereka terlalu kuat. Pasti bikin orang payasa. Omong kosong. Yang ngajak cuma tukang antar makanan. Pergi sana. Song Chen. Kamu tunggu saja, sudah berani menghina yang Master Lee. Nggak bakal lama hidupnya. Dan juga Lin Duobing itu lucu banget. Berani-beraninya memukulku. Santai aja, Lin Ruobing. Dia pasti bakal jadi mainan yang Master Lee. Yang Master Lee nggak bakal diam saja. Next time, fire young Master Lee. Suruh preman King Longbang yang turun tangan. Aku nggak percaya nggak bisa nangkep dia. Bagus, Ai Kinyuan sukses besar. Sekarang jumlah downloadnya sudah lebih dari 5 juta. Jadi aplikasi paling populer se-Indonesia. Saham grup Lin naik 10 poin. Kakek. Kemampuan bisnis Kak Ruobing emang top. Tapi dia kan cewek. Laju pila. Dia sekarang mau dijodohkan sama keluarga Lee. Terus nggak pernah pulang, yang nggak baik juga. Bener juga. Nanti kalau perjodohan berhasil, aku akan serahkan bisnis keluarga ke kalian berdua. Tapi, takutnya Kak Ruobing itu terlalu tinggi hati. Kalau dia sampai menolak dijodohkan dengan keluarga Lee, nanti keluarga Lee marah, kita bisa hancur. Keluarga kita emang termasuk perusahaan besar. Tapi dibandingin sama keluarga Lee, nggak ada apa-apanya. Kalau berani, aku patahin kakinya. Aku nggak mau dijodohkan. Aku sudah menikah. APA, kamu sudah menikah? Betul. Sama siapa? Dia. Halo, kakek. Ruobing. Ada APA? Hal sebesar menikah, tidak memberitahuku. Urusan pernikahanku, aku yang menentukan. Aku sudah dewasa. Nonsense, Hitaskin Sekring juga. Kalau sudah menikah, bercerai. Tidak akan bercerai. Dia orang baik. Katanya,
cuma satpam kampungan, ya? Kau tidak malu? Putri keluarga Lin seperti kau. Bagaimana bisa sembarangan menikah dengan orang biasa? Dia adalah cinta sejatiku. Bukan orang biasa. Kakak Ruobing, kau terlalu gegabah. Kalau Tuan Li tahu, kita berdua bisa celaka. Hankeha, aku tahu kau hanya ingin memakai Song Chen sebagai tameng. Tapi Tuan Li tidak akan membiarkan kalian. Li, saat itu keluarga Lin akan sepenuhnya berada di tanganku. Aku tidak peduli apakah kau benar-benar menikah dengan orang ini, Ruobing. Wasiat keluarga Lin, bisnis keluarga hanya bisa diwarisi oleh laki-laki. Mulai sekarang, aku akan memberimu dividen 10% setiap tahun. Perusahaan ini akan dikelola oleh pamanmu dan adikmu. Hanya ingin mengingatkanku seperti ini, ya? Ai Cinta, aku yang mengembangkannya sendiri di bawah nama perusahaan ibuku. Jika ingin aku keluar dari grup Lin, perusahaan peninggalan ibuku. Dan Ai Cinta, akan aku pisahkan dari grup Lin. Lin Ruobing, aku tidak mengizinkanmu memisahkan Ai Cinta dari keluarga Lin. Kalau begitu, aku juga tidak akan memberikan Ai Cinta begitu saja. Apalagi menikah dengan keluarga Li. Kau akan menanggung kemerhan keluarga Li. Sayang, kita pergi. Grup Lin? Kakak Ruobing, jangan-jangan dia benar-benar akan menikah dengan satpam kampungan itu? Kalau Tuan Li tahu, bisa-bisa mereka berdua celaka. Sudah besar kepala. Orang tuanya hanya meninggalkan perusahaan cabang untuknya. Seharusnya dulu aku langsung menguasai perusahaan ini. Kakek, jangan marah. Tidak baik untuk kesehatan. Kukuku memang yang terbaik. Lin Ruobing, Grup Lin, hanya milikku. Kau bilang, Lin Ruobing menikahi pasangannya, menolakku. Ya, tapi kurasa dia sengaja menolak pernikahan politik denganmu. Baik kekuasaan maupun status, keluarga Li. Apa yang kurang dari keluarga Lin? Belum pernah ada wanita yang berani menolakku. Kali ini, aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya, menginjak-injaknya, lalu membuangnya. Tuan Li, kurasa kau terlalu baik padanya. Sampai dia pikir kau tak bisa berbuat apa-apa. Hahaha. Dia sangat salah. Kali ini, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk menghancurkan dia dan satpam brengsek itu. Sayang, kau baik sekali. Biasanya, Wang Jiayao yang membereskanku. Kau istriku, tentu aku harus baik padamu. Wah, si Kaku juga bisa bicara manis. Dulu aku takut bicara, takut kau marah. Kalau begitu, nanti. Bolehkah aku memanggilmu istri saat kita berdua saja? Tentu, itu hakmu. Wah, lelah sekali. Sayang, datanglah pijat aku. Baik. Bagaimana? Pijat kakiku. Baik. Sayang, akhir-akhir ini kenapa Jiayao tidak pulang? Mungkin dia ingin memberi kita ruang. Apa kau sangat takut padaku? Tidak kok. Ya ampun. Dia mana? Aku tidak bermimpi tadi malam, kan? Bangun, aku sudah siapkan sarapan. Cepat duduk makan. Baik. Cepat makan, penuhi nutrisi. Kau diam saja ngapain? Tidak apa-apa. Lin Ruobing tidak suka bermain kontras, kan? Di depan orang lain sangat dingin, di rumah begitu perhatian. Song Chen. Hari ini, bawa aku bertemu orang tuamu. Baik.
Sayang, cepat bangun, mereka sudah keluar. Baik, aku segera menyusul. Siapa ini? Direktur Song, Tuan Muda dan Lin Ruobing. Sepertinya sudah menikah. Diam-diam pergi ke hotel. APA. Sampai. Wah. Ini kampung halamanmu? Iya, sekarang penduduk desa sudah sedikit. Anak muda. Semua pergi bekerja atau pindah ke kota. Kenapa tiba-tiba yang master kembali? Aku harus cepat telepon CEO Song. Jangan-jangan anakku menikah masuk keluarga Lin demi uang? Itu terlalu merendahkan. Kakak adalah anak orang terkaya. Ini semua karena kamu. Lihat bagaimana anak kita hidup sekarang. Ya, semua salahmu. Nyonya, jangan buru-buru. Young Master. Sepertinya tidak menikah masuk keluarga. Dia dan Lin Ruobing menikah diam-diam. Bagus. Anakku menikahi istri yang baik. Hahaha. Sudah kuduga. Pilihan menentuku pasti tidak salah. Lu Feng. Kamu pantau perusahaan menentuku. Jika ada masalah, segera bantu selesaikan. Ya, CEO Song. APA. Anakku bawa wanita cantik kembali ke desa. Pasti menantuku, Lin Ruobing. Cepat. Ini mana? Tempat ini terasa familiar. Aku ingat, ini sepertinya kampung halaman Song Chen. Aku pernah lihat fotonya di HP-nya. Bagus. Kali ini kita berjasa besar. Katanya desa ini tidak ada CCTV. Kita bisa suruh yang Li. Tangkap mereka. Ide bagus. Katanya Lin Ruobing demi keamanan. Tidak pernah pergi ke tempat terpencil. Sekarang dia terjebak. Kenapa Lin Ruobing mau membuat pengecualian? Pergi ke desa untuk Song Chen? Jangan-jangan dia benar-benar suka Song Chen? Kamu terlalu banyak mikir. Membuat Lin Ruobing menyukai pria. Sama sulitnya dengan mencairkan gunung es. Yang Li, Lin Ruobing ada di desa. Saranku, tangkap saja dia di desa. Paksa dia menyerahkan teknologi intelijen buatan. Kamu juga bisa sekalian menghabisi dia. Baik, aku akan kirim semua ahli. Kali ini, aku pasti akan paksa dan habisi dia. Bagus. Ayah, Ibu, lihat siapa yang kubawa pulang. Lao Song, Ibu. Aku pulang, Bu. ini siapa? Bu, dia menantu kita. Namanya Lin Ruobing. APA. Kak, kapan kamu diam-diam menikah? Kamu belum bilang ke orang tua soal pernikahan kita? Dulu belum pasti, jadi aku belum ngomong. Aku takut mereka kecewa. Menantu, anakku bisa dapat istri sepertimu. Sungguh keberuntungan besar. Sebenarnya, Song Chen orangnya baik. Aku sangat bahagia bersamanya. Yan, sabar ya, penyakitmu. Bisa diobati sekarang. Kakak, kamu baik banget. Jangan nangis. Kenapa kamu nangis? Aku nangis karena kamu mau nikah. Ayah, di kartu ini ada 1 juta yuan. Bisa buat obat Yan. 1 juta. Dari mana? Kamu ngapain sampai dapat segini? Ini hadiah yang Song Chen dapat. Dia selamatkan orang penting, dapat hadiah. Nah, Song Chen. Betul. Wah, bagus sekali. Menantu, aku ayahnya Song Chen. Duduk dulu, aku masak. Terima kasih, Ayah. Gak apa-apa. Pak Song, ada yang mau celakai. Nyonya model Lin Ruobing. APA. Tuan Li, orangnya sudah kubawa. Setangkap Lin Ruobing. Bawa ke sini. Aku gak bisa muncul sekarang. Lao Song, Ada APA? Kok heboh? Gak ada apa-apa. Pantau Terrace, siapa yang berani ganggu menantuku? Persaya Plamati. Oh ya, Bu. Ini gelang giok, pesanan khusus. Hadiah untuk Ibu. Ini terlalu mewah, aku gak bisa terima. Terima saja. Ini tulus dari menantu. Kalau begitu aku terima.
Ini giok es kualitas tinggi. Setidaknya 1 juta. Istri ini benar-benar dermawan. Ini hadiah untuk ayah. Rolex edisi terbatas, ya ampun. Anakku benar-benar beruntung bisa menikahi istri sebaik ini. Ayah, menantumu memberimu hadiah. Ayo lihat. Menantu. Kamu pulang saja sudah cukup, ngapain bawa hadiah? Aku tidak bisa menerima. Ayah, ini hadiah perkenalan dari menantu. Kalau tidak diterima, aku jadi malu. Kalau begitu aku terima. Adik, ini untukmu. Terima kasih kakak ipar. Menantu, mulai sekarang ini adalah rumahmu. Hanya saja agak sederhana. Tidak kok. Aku suka rumah tua seperti ini. Menurutku sangat berkesan. Menantu, pandai sekali bicaranya. Ruobing, ini sedikit hadiah dari ayah. Kamu terima. Buka dan lihat. Terima kasih, ayah. Ini kalung gaharu dari kayu gaharu dalagan yang dilapisi emas. Nilainya setidaknya 10 juta. Tidak mungkin, kamu salah lihat, ini buatanku sendiri. Gaharu. Iya. Tidak mungkin salah, kalung gaharu seperti ini. Aku pernah lihat di lelang di Hong Kong. Harga pembukaan setidaknya 10 juta. Mungkin mirip, cuma ini. Ayahku punya banyak. Banyak sekali. Aku tunjukkan. Lihat. Ini semua buatan ayahku. Baiklah. Wah, ini terlalu mewah. Ini semua makanan lezat dari gunung. Coba cicipi. Ibu, kenapa hari ini ada banyak sekali makanan di rumah? Karena jauh dari kota, jadi sekalian menyiapkan banyak. Enak sekali. Aku belum pernah makan. Daging kelinci seenak ini. Ini aku suruh orang. Khusus memelihara kelinci liar di gunung. Pasti enak. Kalian makan dulu. Aku mau menerima telepon. Bosong, mereka membawa puluhan orang. Di pintu desa, katanya mau menculik nyonya muda kita malam ini. Ada APA? Ada orang yang ingin menyakiti menantu kita. APA? Siapa yang berani menyakiti menantu kita? Aku akan membuatnya mati dengan sengsara. Berapa orang mereka? Mungkin puluhan orang. Segera panggil semua pengawal dari desa sebelah. Oh ya, suruh mereka ganti baju perani. Baik, nyonya. Apa kita memanggil terlalu banyak orang? Mereka send you a adel pengkul kilas atas. Tidak terlalu banyak. Menantu yang baju baik. Aku tidak ingin dia mengalami cedera apapun. Wah, sudah lama tidak menghirup udara. Yang begitu menenangkan. Sangat nyaman. Kalau kamu suka, aku bisa sering membawamu ke sini. Sayang, apakah orang tuamu benar-benar petani biasa? Tapi aku merasa aura mereka sepertinya tidak biasa. Kamu terlalu banyak berpikir. Mereka memang petani. Aku melihat mereka tumbuh besar. Mereka hanya tampak lebih baik dari yang lain. Mereka yang melihatmu tumbuh besar. Song Chen. Song Chen, aku sarankan kamu jangan bergerak sembarangan. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin kamu tidak kehilangan anggota badan. Yozi Chang, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Untuk APA, tentu saja untuk menangkap kalian. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Sudahlah Songchen, kamu hanya seeker seman. Aku bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Wang Qining, kita sudah putus, mengapa kamu masih ingin menyakiti kami? Kamu siapa? Pantaskah dikerahkan begitu banyak orang untukmu? Yang kami inginkan adalah Lin Ruobing. Benar. Aku sarankan kamu, cari mati. Tangkap mereka berdua dan siksa dengan kejam. Song Chen, hati-hati. Baik. Kenapa dia bisa bertarung sehebat itu? Hebat bertarung lagi? Orang-orang kami semua jagoan. Serang yang perempuan dulu. Tangkap dia baru urus dia. Song Chen. Lepaskan aku. Berhenti atau aku akan mencekiknya. Jongkok atau aku akan menembaknya. Jangan ketayak, jongkok. Jangan berikan aku, Song Chen. Target mereka adalah aku.
Jangan pedulikan aku. Song Chen, Sudah lama tidak suka denganmu. Ayo, pukuli dia dengan baik. jangan. Tag Kizanka. Begitu setia pada Lin Ruobing. Jangan-jangan kau pikir dengan begini. Lin Ruobing akan suka padamu? Mr. Hill. Lao Song, si Pat suruh orang yang bertindak. Anak kita sudah dipukuli sampai mati. Ah, tunggu dulu. Lihat dulu apa yang mereka mau. Kalau anak kita kenapa-kenapa, aku habisi kamu. Tunang, anak kita pasti baik-baik saja. Berhenti. Semua berhenti. Kalian mau apa sebenarnya? Sepertinya Lin Ruobing sangat peduli padanya. Jangan-jangan. Dia benar-benar suka Song Chen? Kalau kau tak ingin dia mati, segera serahkan. Model intelijen buatan Asmara. Jangan. Ini hasil jerih ayahmu selama belasan tahun. Aku cuma seorang satpam, tak layak korbankan untukku. Song Chen, Beri atau tidak? Kalau tidak, aku pukul dia sampai mati. Lin Ruobing, kenapa mau menyerahkan ini untuk Yao Zi Cheng? Ini ngapain sih? Baik, tidak mau memberi ya? Pukul sampai mati. jangan. Aku beri. Ruobing, demi anak kita. Sampai rela melepas Ai. Sungguh mengharukan. Benar. Menantu perempuan ini, pasti kubela. Saatnya bertindak. Ayo. Ada apa ini? Lin Ruobing, dia cuma seorang satpam. Kau takkan benar-benar menyerahkan Ai cerdas? Bohong kan? Aku cuma coba-coba saja, tak disangka. Lin Ruobing benar-benar peduli. Song Chen, di mana kau simpan teknologi inti Ai Asmara? Cepat suruh orang antar ke sini. Bagus. Aku akan dapat pujian. Saya Pa? Aku kasih waktu 1 menit minggir. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Menantu perempuanku berani kalian ganggu? Kalian cari mati ya? Kukira siapa? Ternyata om tua dan tante tua. Cuma orang tua renta, mau melawan kami bodyguard top? Jangan kira jumlah banyak langsung menang. Selamat Tuan, selamat Nyonya. Tuan dan Nyonya. Ayah, apa yang terjadi? Mereka asal teriak, iya. Dulu aku dan Laosong suka bercanda seperti ini. Aku teman main kartunya. Ayahmu itu orang tua usil, suka mengganggu. Kalian tahu tidak, siapa yang berdiri di depan kalian? Kami ini bos besar dari beberapa grup, bukan orang yang bisa kalian ganggu. Bos besar? Kurasa bos tua tak berguna. Jangan pikir. Kalian bermain misteri, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Sekelompok kakek nenek berani melawanku? Kalau pintar, cepat pergi. Jangan cari masalah. Song Chen, kalau menyerah sekarang, masih ada waktu untuk berlutut dan menyerah. Kalau tidak, nanti mati dengan cara yang buruk. Wang Qingning. Kamu pikir di desa bisa semena-mena? Aku bilang, lebih baik kalian bubar sekarang. Kalau tidak, polisi akan segera datang. Kamu mengancam siapa? Ayo, ikat mereka berdua. Siapa yang berani melawan, pukul sampai mati. Kalau polisi datang, bilang saja mereka warga desa yang merampok di jalan. Kami ini. Medali. Song Chen, hati-hati. Serang. Ini tidak mungkin. Bodoh. Penkan. Kalian ini pengawal top. Kalian ini siapa sih? Aku tidak terlibat. Aku cuma ikut dia. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tolong maafkan aku. Maafkan aku. Sakit sekali. Jangan pukul lagi. Jangan. Kamu masih muda tidak belajar baik. Aku akan menghajarmu. Aduh, pura-pura mati tidak akan menyelesaikan masalah. Berani mengganggu anak muda kami. Sudahlah, lepaskan mereka saja. Ayah, jangan dilepas. Kalau dilepas, pukulanku sia-sia. Katakan, siapa dalangnya? Tidak mau bicara?
Aku. Biarkan aku saja, supaya tidak dibilang memukul wanita. Aku tidak terlibat, aku benar-benar tidak tahu. Kalau tidak mau bicara, hari ini lengan dan kakimu tidak akan selamat. Aku bilang, Li Xiao yang menyuruh kami datang. Cepat pergi. Masih mau dipukul lagi? Pergi. Ayah, kenapa mereka dilepas? Kita bisa laporkan ke polisi. Tidak bisa. Sekarang kita yang memukul mereka. Kalau mereka melapor dan memutar balik, kita tidak bisa menjelaskan. Ya, ayahmu benar. Ini namanya melempar umpan panjang untuk menangkap ikan besar. Mereka tidak akan bisa lari. Kalau aku tahu siapa yang mengganggu menentuku, Jatamet. Ibu. Oh, ibu tahu banyak sekali? Aku kan sering nonton drama strategi 3 kerajaan. Ayah angkat. Kalian salah dengar. Tadi aku bilang, lagi ngapain, ayah? Dia bilang begitu. Sepertinya iya. Betul, woman untuk yang baik. Kali ini pasti menderita ya. Ini salah kami. Ibu, aku tidak apa-apa. Tapi Song Chen dia. Laki-laki sejati, kena pukul sedikit tidak masalah. Apa aku benar-benar anak kandung kalian? Ayah, kenapa penduduk desa ini semuanya jago sekali? Bahkan jagoan kelas atas pun bisa mereka kalahkan. Jagoan kelas atas apanya? Om dan tante di sini. Sudah seumur hidup bertani, tenaganya banyak. Iya, betul. Sudah, kalian pulang dulu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Song. Lao Song, kalau ada masalah enggak panggil kami lagi ok? Sampai jumpa. Ayo pergi. Sudah lama bersama masih juga gugup? Jangan pura-pura tidur. Istri, memang kamu yang paling mengerti aku. Lain kali kalau ada bahaya, jangan mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku. Mengerti? Kamu juga begitu. Demi aku rela melepaskan air cintamu. Aku tidak begitu. Kalau ada karyawan lain, aku juga akan melakukan hal yang sama. Istri, aku selalu punya pertanyaan yang tidak bisa kupecahkan. Kenapa aku bisa cocok denganmu? Apa kamu melakukan sesuatu? Aku. Di formulir kriteria pasangan, aku menulis berdasarkan wajahmu dan karakteristik pekerjaanmu. Tapi meski begitu, tingkat kecocokan tidak mungkin sampai 99% kan? Ini juga yang selalu kubingungkan. Rupanya kamu sudah merencanakan ini dari dulu. Aku tidak. Masih saja membantah. Ternyata anak kita benar-benar. Bersama Ruobing. Sudah kubilang, kamu masih saja mau menguping. Tidak percaya. Aku sudah menyuruh orang mengawasi, siapapun yang melakukannya. Menantu perempuanku pasti akan mencabutnya hingga ke akar-akarnya. Chuan Li, maaf, aku gagal. Dasar sampah. Aku sudah mengirimkan begitu banyak preman untukmu. Tapi bahkan kakek nenek pun tidak bisa kau atasi. Kakek nenek itu entah kenapa. Sangat aneh. Kami bahkan belum bisa mendekati mereka. Sudah langsung terkapar. Kau bohongnya. Kakek nenek desa sehebat itu? Benar. Kalau bukan karena mereka melepaskan kami, mungkin kami sudah dibawa ke rumah sakit. Aduh. Lin, are you okay? Aku tidak peduli siapa yang membantumu. Kau tidak akan bisa lolos dari telapak tanganku. Ayah, ibu, adik, kalau ada waktu ke kota, aku ajak jalan-jalan. Wah, asyik. Ini Jalang Jayak. Where's Inturu and Temuran untuk menantu? Sekarang untukmu. Kakak ipar, ini hadiah dariku untukmu. Wah, terlalu mewah. Bahan bakunya kelas atas, jenis kaca. Bukan asli. Replika tinggi. Yang asli kami tidak mampu. Semoga kau tidak meremehkannya. Iya, kondisi keluarga kami sangat buruk. Ini tidak mungkin asli. Tidak mungkin. Aku rasa ini tidak seperti replika.
Terima kasih, Bu. Mana mungkin aku memakannya. Ingat ya, sering-sering pulang. Aku akan, Bu. Kalau begitu kami pergi dulu. Ya, Pergilah. Meisuk. Tuan Lee, mulai sekarang aku ingin melayani Anda dengan sepenuh hati. hello, Tuan Lee. Jika ada tugas, silakan beri perintah. Sepasunya kotor. Baik. Aku akan membersihkannya. Enak orang kaya sambal. Tidak ada yang istimewa. Suatu hari nanti, aku akan menginjakmu dan membunuhmu. Aduh. Berani melawanku? Jangan kira aku tidak tahu kau menjualku. Madalah kau. Penggawal. Kurung dia di bawah tanah. Aku akan tunjukkan pada semua orang. Akibat mengkhianatiku. Ampun, Tuan Lee. Tuan Lee. Kakiku agak gatal. Bisa bantu garuk? Perempuan sialan. Mati tak wajar. Pergi. Barang murahan. Jangan meraih waku. Tuan Lee. Jangan merah. Ini semua karena Yoshi Cheng mengkhianatimu. Aku bantu redakan amarahmu. Aku bilang pergi. Mengerti. Bagaimana? Sekarang sudah lebih baik kan? Terima kasih, sayang. Bukankah seharusnya ada hadiah? Aku tidak mengganggu kalian kan? Tidak, katakan saja. Direktur Lin, air percintaan kita sudah mencapai 10 juta pengguna menjadi kuda hitam. Pengaturan yang bagus. Besok adakan pesta perayaan. Diterima. Kalau begitu tidak mengganggu kalian lagi. Sayang. Lain kali jangan minum terlalu banyak ya. Aku cuma minum sedikit kok. Aku senang, proyek yang kukerahkan sepenuh hati. Akhirnya sukses besar. Aku sangat bahagia. Inikah sang direktur yang dingin dan anggun? Lin Ruobing itu? Kok bisa beda banget sih? Baiklah, baiklah. Ayo naik mobil. Pelan-pelan ya. Tuan Gao, sudah larut malam, aku sendirian di luar. Sangat berbahaya. Antar aku pulangnya. Tidak nyaman. Tuan Gao, tadi kamu bilang suka padaku. Jangan-jangan kamu bohong ya? Dari mana kamu tahu? Wanita materialistis sepertimu. Jangan pikir aku benar-benar suka padamu. Tadi. Cuma bercanda, kita kan sedang bersenang-senang. Ngapain serius-serius amat sih? Tuan Gao, aku tulus padamu, kok kamu bisa begitu? Pergi. Ngapain lihat-lihat? Meski dia tidak suka padaku, aku juga tidak akan memberimu kesempatan untuk rujuk. Sepertimu, dikasih pun aku nggak mau. Kamu. Oh, sebesi sama aku? Kalaupun aku balikan sama kamu, kamu yang akan merengek-rengek minta balikan. Hello, Shong Shao. Besok, mau pergi ke puncak Bukit Bareng? Nonton matahari terbit jam 5 pagi? Nggak mau. Apa istimewanya sih? Kingning, kamu sudah berkenalan dengan beberapa anak orang kaya, tapi sepertinya mereka nggak tertarik sama kamu. Mending ikut aku jualan minuman di bar. Aku kasih tahu. Loh, itu kan pekerjaan escort? Aku nggak mau. Tapi kamu sudah. Berapa lama nggak kerja? Hidup harus tetap berjalan. Lagi pula, uang sewa kontrakan kita setiap bulan.
Ran. Tenang aja. Aku pasti bayar sewanya. Waktu itu aku dengar kamu cerita. Itu Song Chen, menurutku dia oke banget. Aku nggak ngerti, kenapa kamu putus sama dia? Dia cuma kurir tapi bisa kasih kamu 10 juta per bulan. Bagus banget kan? Ayah, aku bisa cari Song Chen. Nanti, Lin Ruobing pasti akan ninggalin dia. Dan dia akan balik ke aku. Song Chen, ayo kita makan bareng. Kita kenal? Song Chen, kamu masih marah sama aku ya? Ayo kita reject. Gak mungkin. Song Chen, aku tahu kamu masih kesal. Ayo kita kayak dulu lagi, ya? Kamu anggap aku apa? Aku dan kamu sudah benar-benar selesai. Song Chen, jangan pura-pura, aku kasih kamu kesempatan. Aku sudah punya istri. Song Chen, jangan mimpi. Lin Ruobing, gak mungkin suka sama kamu. Setelah masa percobaan selesai, dia pasti akan ninggalin kamu. Siapa bilang aku akan ninggalin dia? Lin Zong, aku tahu kamu memanfaatkan Song Chen. Kamu tidak mungkin menikah dengannya. Kembalikan dia padaku. Kamu salah, aku akan menikah dengannya. Lin Zong. Bagaimana mungkin kamu menikah dengannya? Bahkan jika kamu setuju, keluarga Lin tidak akan setuju. Ini bukan urusanmu. Song Chen, aku beri kamu kesempatan terakhir. Aku tahu kamu hanya berpura-pura dengan Lin Zong. Jika dalam 3 hari kamu tidak mencariku, aku lebih baik menikah dengan pengemis daripada bersamamu. Sayang, kenapa perempuan ini berani merebutmu? Dia sangat narsis. Pasti karena kamu memanjakannya. Aku sudah benar-benar putus dengannya. Memang dasarnya seperti itu. Benarkah? Kamu berani membawanya kembali? Tadi keluarga Li datang. Mereka memberi waktu 3 hari, jika kamu tidak mau menikah. Mereka akan menghancurkan ai cintamu dengan segala cara. Lin Ruobing, kali ini keluarga Lin tidak bisa menyelamatkanmu. Keluarga Li sangat berkuasa di provinsi ini. Kita tidak bisa melawan mereka. Jika kamu tidak menikah dengan keluarga Li, bersiaplah untuk hancur. Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Seumur hidupku, hanya Song Chen satu-satunya suamiku. Apa katamu? Dulu orang tuamu memaksakan diri untuk bersama. Bagaimana hasilnya? Menciptakan tragedi. Keduanya tewas dalam kecelakaan, karena ini adalah nasib buruk. Kamu berani menyebut orang tuaku? Jika dulu bukan karena kalian yang memisahkan mereka, mereka tidak akan hidup begitu sengsara. Itu salah mereka sendiri. Salah sendiri. Ai cinta adalah ide dan mimpi mereka. Agar cinta tidak hancur karena perbedaan kelas. Makanya mereka menciptakan proyek pencocokan pasangan ini. Sekarang harga saham grup Lin sangat tinggi. Semua berkat mereka. Lin Ruobing. Tanpa dukungan keluarga Lin, AI cintamu hanyalah sampah. Kalau begitu, mulai hari ini, Ai cinta melepaskan diri dari keluarga Lin. Beroperasi secara independen. Kamu yakin? Dulu kamu sudah menandatangani perjanjian. Jika keluar dari keluarga Lin, perusahaan anak harus membayar ganti rugi 1 miliar. Kinyuan AI baru saja dimulai. Kamu punya uang segitu? Tidak perlu kamu khawatirkan. Sombong sekali. Kalau begitu, coba saja. Kamu yakin Lin Ruobing ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Lin? Aku yakin. 1 miliar ini, keluarga Song yang akan bayar. Cari alasan, beri perusahaan menantuku. Injeksi modal 5 miliar. Sayang, maaf ya. Aku tidak bisa membantumu sama sekali. Aku malah membebanimu. Bodoh, ini bukan karena kamu. Jangan terlalu banyak pikiran. CEO Lin, bagus sekali. Ada yang mau investasi pada kita. Siapa? Sepertinya perusahaan dari kota provinsi, pemegang saham sebenarnya sangat misterius. Tapi mereka bilang, akan memberi kita injeksi modal 5 miliar. Hanya perlu kita melepas 20% saham. Mana ada hal sebaik ini? Ini tidak ada tipu-tipunya? Aku sudah cek, ini adalah lembaga investasi profesional. Kredibilitasnya bagus, mereka bilang bisa langsung tanda tangan kontrak dan transfer uang. Itu bagus sekali, kita segera janji temu untuk tanda tangan kontrak. Tak disangka semudah ini. Aku merasa ada orang yang diam-diam membantu kita. Jangan-jangan kamu ya, Song Chen? Apa kamu punya identitas lain, anak orang kaya yang sengaja mencoba hidup sederhana? Jia Yao, jangan mengolok-olokku. Imajinasimu tinggi sekali, kenapa tidak jadi penulis skenario saja? Bukankah di TV sering seperti itu? Ayo pergi.
Suamiku, aku merasa ini seperti benar. Jangan-jangan kamu benar-benar berasal dari keluarga kaya? Ah, sayang. Kamu benar-benar terlalu banyak pikiran, kamu tidak tahu. Betapa sengsaranya hidupku dulu. Kedepannya aku akan menjamin kebahagiaanmu. Aku sudah memutuskan. Tinggal 3 hari lagi masa percobaan pernikahan berakhir. Saat itu aku akan umumkan. Hubungan kita, kamu bisa mulai persiapkan pernikahan. Ah, secepat ini? Ibu. Menantumu bilang mau menikah denganku, menyuruhku persiapkan pernikahan. Bahkan persiapan pernikahan sudah siap, sebelumnya masih keras kepala. Dia pasti ingin memberiku kejutan. Menantu yang baik. Dia bahkan tidak meremehkanmu. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Serahkan padaku. Aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Kalian bisa melakukannya? Tenang saja. Ayah, kali ini kita harus memberikan menantu perempuan. Pernikahan yang paling megah. Saat itu, kita akan umumkan identitas kita. Pasti. Hahaha. Sayang, aku akan menikah. Dengan siapa? Song Chen. Aku dengar dia menelepon bilang, akan menikah denganku. Dia pasti akan menikahiku. Selamat ya, Song Chen ini bajingannya. Masih mau menikah dengan Wang Qingning. Seharusnya aku yang mengejarnya. Gampang banget dibujuk. Aku akan langsung kirim alamatku padanya, biar dia tidak kesulitan menemukanku. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Meski aku tidak tahu dari mana uangmu, tapi keluarga Lin juga bukan sembarangan. Keluar dari keluarga Lin, kamu hanya akan mati lebih cepat. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Lin Ruobing, kakek baik hati mengingatkanmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Humph. Ngapain kirim alamat? Aneh. Sudah berhari-hari. Song Chen kok belum juga datang mencariku? Gaun pengantinnya juga belum dipesan. Kapan kita bisa menikah, Qingning? Kalau Song Chen benar-benar ingin menikahimu, kenapa dia tidak memberitahumu? Jangan-jangan kamu salah dengar. Aku pasti tidak salah dengar. Aku akan langsung mencarinya. Aku sudah mengadakan konferensi pers. Sebentar lagi aku akan umumkan hubungan kita. Baik. Kenapa kamu gugup? Aku gugup? Aku hanya berpikir, seorang CEO wanita yang dingin. Kalau mereka tahu menikah denganku, pasti akan sangat membenciku. Kamu takut? Aku tidak takut. Ayo. Song Chen, kalian sedang apa? Kita akan menikah, tapi kamu masih menggenggam tangannya? Siapa yang mau menikah denganmu? Kamu masih berpura-pura. Sebelumnya aku yang salah. Kamu sengaja ingin membuatku marah. Nona Wang, ya? Tolong jangan ganggu kami. Kami sudah menikah. Apa katamu? Kamu akan menikah dengannya? Benar? Kalau tidak percaya, ikut saja kami masuk dan lihat. Aku ingin tahu trik apa yang akan kau mainkan. Ini pertama kalinya aku melihat Xiao Lin menggenggam tangan pria, Huo Yikun. Xiao Lin, apakah Anda sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Lin? Benar, mulai sekarang aku akan mengoperasikan King Yuan Ai secara mandiri. Mendirikan grup perusahaan baru. Xiao Lin, melihat Anda menggandeng tangan Tuan Song. Apakah masa percobaan 7 hari sudah berakhir dan kalian resmi menjalin hubungan? Benar, aku dan Tuan Song sudah menikah. Dan akan segera mengadakan pernikahan. Ini tidak mungkin. Kaget ya? Siapa yang suruh dulu buta? Xiao Lin, apakah ini benar? Beberapa orang mungkin mengira Anda memanfaatkan Tuan Song untuk publisitas. Lagi pula Anda sudah memulai bisnis sendiri, sangat membutuhkan. Menarik lebih banyak pengguna untuk memperkuat diri. Cinta bukanlah permainan. Aku tidak akan mempermainkan kebahagiaan pernikahanku. Ini adalah surat nikah kami. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Xiao Lin, Anda seorang CEO wanita terhormat. Bagaimana bisa? Bersama dengan seorang satpam? Boleh tahu Anda siapa? Apa yang tidak beres menurut Anda? Aku tidak percaya. Ini pasti tidak benar. Mereka sama sekali tidak cocok. Wazi, ada yang buat onar, segera usir dia. Song Chen. Dia sedang bermain api, pikir setelah keluar dari keluarga Lin. Bisa berbuat semaunya? Kek Shang. Aku malah takut jakan, menyeret nama keluarga Lin. Lebih baik kita putus hubungan dengannya, kalau tidak, pasti Tuan Li akan marah kepada kita. Ambil kertas dan pena. Putus hubungan.
Keluarga Lin, kalian benar-benar berani. Kali ini aku akan membuat keluarga Lin tidak bisa bangkit selamanya. Tuan Li, tenang dulu. Memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Dia mandiri. Tidak ada hubungan dengan kami. Kakek Lin, dulu Anda yang memohon kepada keluarga Li. Baru keluarga Li setuju untuk menjalin hubungan dengan kalian. Sekarang bagaimana kamu jelaskan soal Pangeran Li? Lin, are you okay? Sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin kami. Mau berbuat apa, itu urusanmu. Baik. Kamu yang bilang ya. Nanti akan kekurang dia. Jadi wanita bawahanku seumur hidup. Baik, rebut dia dengan segala cara. Dan waspadalah. Siapa yang mendaftarkan 500 juta untuknya masih belum ketahuan. Hati-hati dengan orang di belakangnya. Selain keluarga Song dari pusat kota. Siapa lagi yang mampu urus dia? Menurutku dia jelas bohong. Mana ada yang kasih dia modal? Kalaupun ada. Tidak mungkin sebanyak itu. Pemimpin di balik keluarga Song. Sudah menghilang 20 tahun. Tidak mungkin dia. Tenang saja. Kok bisa begini? Kok Lin Ruobing bisa nikah sama Song Chen? Ini pasti palsu. Pasti Song Chen balas dendam padaku. Udah, jangan minum lagi. Seluruh rumah bau alkohol. Jangan urus aku. Aku mau minum. Ada yang ketok pintu. Pasti Song Chen datang. Sudah kuduga dia sengaja. Aku pasti tidak akan maafin dia. Pangeran Li. Cari aku ada apa? Kamu kan mantan pacar Song Chen. Kalau kamu tuduh Lin Ruobing sebagai pelakor, aku akan terima kamu kerja sama aku. Si Cucu. Beneran? Tentu. Aku akan patuh sepenuhnya padamu. Baik. Aku akan jatuhkan si manis. Yang sok suci dan dingin ini sampai hancur. Lihat. Direktur Lin bikin perusahaan baru, namanya Grup Ruo Chen. Ini kan gabungan nama Kak Chen dan Direktur Lin. Kak Chen, bilang kamu pria paling beruntung di dunia, juga nggak berlebihan. Aku iri banget. Dia benar-benar baik padaku. Seumur hidup akan kujaga dia. Sayang. Ayo pulang, suamiku. Iya, ayo. Cewek ya, matanya cuma lihat cowok. Citra direkturnya ambruk deh. Suamiku. 2 hari lagi ada pesta peresmian kantor. Ajak orang tua kita. Namanya Siu. Baiklah sayang. Lin Zong, tanganmu mau kemana? Aku masih di kursi belakang lo. Aku taruh aja. Siapa suruh sudah tua tapi belum punya pacar? Aku tua, dulu aku minta Song Chen kau kasih ke aku. Kau tidak mau. Sampai sekarang masih mengincar suamiku ya? Kalau gitu berikan saja padamu. Baiklah. Dasar kau si manis. Hello Li Zong. Jangan lupa niati antak meninggal. Masalah moral Lin Ruobing. Kalau tidak, keluarga Lin jangan harap bisa bertahan di Hangzhou. Tenang saja, gaya hidup Lin Ruobing terlalu berantakan. Pasti akan menjadi sasaran empuk. Pembawa acara di pesta sudah disuap? Sudah semua beres. Kali ini Lin Ruobing pasti akan dipermalukan. Dia mesum dengan supirnya, pasti semua orang akan tahu. Aku mengerti, akan kulakukan seperti yang kau katakan. Baik, kalau begitu kita menangkap basah. Menanti kita ini, semakin kulihat semakin kesuka. Aku juga suka, anak kita kali ini dapat harta karun. Wah. Wah Lin Zong, pesta pindah rumah sebesar ini. Kok tidak mengundangku? Li Xiao, tempat kecilku ini tidak cukup untukmu. Tidak kok, lihat, aku masih muat berdiri di sini. Ini anaknya Li Qiang. Orang kaya baru properti Hangzhou, beberapa tahun ini bisnis properti merosot. Dia mengincar menantu kita. Siapapun dia, kalau ganggu menantuku, aku tidak akan membiarkannya tenang. Selamat datang para tamu, sebelum pesta dimulai. Mari kita saksikan feature transformasi grup Ruo Chen. Wah Lin Zong, mainnya keren juga, bukannya kau selalu suci dan dingin sekali? Kok bisa sembarangan tidur dengan pria? Tak disangka Lin Ruobing ternyata seperti ini. Pura-pura sesi. Iya, diam-diam ternyata cantik sekali. Apa yang terjadi ini?
Aku juga tidak tahu. Kalian diam. Kalau tidak tahu situasinya, jangan asal bicara. Wah, kamu siapa? Fakta sudah jelas di depan mata. Dia tidak tahu malu, sampai di mobil dengan pria lain. Aduh. Jangan kau hina menantuku. Wah. Jadi kamu adalah Ibu Song Chen ya? Pakaianmu sangat sederhana. Ayah, Ibu, aku akan menjelaskan hal ini pada kalian. Bocah sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, Ruobing bukan orang seperti itu. Mereka salah paham. Sudah jelas aku tahu. Maksudku, kenapa kau membiarkan ini terjadi? Membiarkan orang lain memperlakukan istrimu seperti ini. Ayah tenang, aku pasti tidak akan membiarkan Ruobing diperlakukan tidak adil oleh siapapun. Lin Ruopeng, kau benar-benar memalukan keluarga Lin. Aku putus hubungan denganmu. Jangan pikir aku tidak tahu berapa banyak pria yang sudah kau tiduri diam-diam. Aku. Jangan fitnah istriku. Berani kau pukul aku, kau cari mati. Kau memfitnah istriku di depan umum, siapa lagi yang harus kupukul kalau bukan kau? Dasar pikundang, dikianati sendiri masih berani belain orang lain. Kau benar-benar lucu. Halo semua, aku Li Jiajun. Aku nyesel entaknya boykot Lin Ruopeng. Sebelumnya janji akan menikah dengan keluarga Li. Tapi akhirnya, malah menikah dengan satpam kampungan. Orang seperti ini tidak layak diajak kerjasama. Cuma segini caranya keluarga Li? Pikir dengan fitnah. Bisa menghancurkan perusahaanku? Aku bahkan tidak sudi memfitnahmu. Berani kau bilang orang di layar itu bukan kau? Iya aku. Terus kenapa? Nah kan? Bukankah kau sudah menikah? Selalu berlagak sebagai CEO wanita angkuh. Tapi akhirnya juga tidur dengan supir taksi. Kurasa kau lebih parah dari Panjilian. Tidak tahu malu. Segera kumpulkan orang, datang ke Hotel Internasional Hangzhou. Selain itu, kumpulkan bukti kejahatan keluarga Li, serahkan ke tim penegak hukum provinsi. Suruh mereka mengirim orang untuk menangkap. Siap, bos. Saatnya menjaring. Lin Ruobeng, apalagi yang mau kau jelaskan? Kau hanya seorang perusak hubungan orang lain. Wang Qining, apalagi yang kau rencanakan? Song Chen, Lin Ruobing memanfaatkan kekayaan dan pengaruhnya untuk merayumu, lalu kau yang materialistik mencampakkanku. Dan bersamanya. Ya ampun, seheboh ini? Lin Ruopeng jadi pelakar? Kita sudah lama putus, dan itu kau yang memutuskan. Kamu masih berani balik tuduh aku sekarang? Song Chen, kamu tidak bisa meninggalkan aku hanya karena uang. Dulu waktu kamu kerja sebagai kurir, aku ikut makan susah bersamamu. Kamu sudah lupa. Lepaskan, aku sudah putus denganmu. Song Chen, Lin Ruobing cuma main-main denganmu saja. Kamu lihat nggak? Dia sudah lama bersama supir pengganti itu. Mereka sudah berduaan, dia bahkan sudah mengkhianatimu. Lin Ruobing, kali ini kamu benar-benar selesai. Orang di video ini bukannya anak kita ya? Benarkah? Sayang, kamu jelaskan dong. Siapa orang di video ini? Orang di video ini, ya aku. Ini tidak mungkin. Lin Ruobing, kamu mengada-ada ya? Kamu lupa ya? Dulu aku kerja sebagai supir pengganti. Baju yang dipakai di video ini, memang bajuku. Song Chen, ternyata kamu dan Lin Ruobing sudah berduaan sejak lama. Jangan asal ngomong. Bukan sejak lama, tapi setelah aku putus denganmu. Aku malah harus berterima kasih padamu. Aku kerja 3 pekerjaan sekaligus, gajiku setiap bulan. Semua aku berikan padamu. Kamu malah menganggapku miskin dan meninggalkanku. Mau aku tunjukkan bukti transfer dan chat kita nggak? Ternyata kamu cuma cari uang ya? Sudah nggak heran lagi. Bukan cuma cari uang, tapi seperti vampir. Anakku hebat, sudah dapat menantu sejak dini. Sayang, tenang saja, semuanya sudah diatur. Kalau begitu, Lin Ruobing, kamu lebih jahat lagi. Kamu pasti sudah berkomplot dengan Song Chen. Dari awal. Pokoknya kalian tidak mau membagi 1 miliar ini, ya? Ini beneran atau enggak sih? Ternyata ini sandiwara sendiri. Aku sampai percaya sebelumnya. Lin Ruopeng. Tak kusangka demi tujuan bisnis, kamu tega melakukan apa saja. Demi 1 miliar itu, aku Lin Ruobing tidak akan sampai segitunya. 1 miliar itu sudah lama aku sumbangkan ke panti asuhan. Kamu bilang sudah disumbangkan? Ada buktinya enggak? Bukti sumbangan. Halo semuanya. Aku Li Jiajun dari grup Li. Aku umumkan. Perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Li. Siapapun yang bekerja sama dengan Lin Ruobing, berarti bermusuhan dengan keluarga Li. Cara licik tidak berguna untukku. Langsung mengancam perusahaan lain. Ini bukan ancaman, tapi peringatan baik. Karena kamu tidak layak bekerja sama. Untuk semua, siapa yang membatalkan kerja sama dengan Lin Ruobing? Aku akan berikan pesanan dengan laba 3 kali lipat. Halo, Tuan Li. Saya Kepala Teknologi Hang Cheng Lian Mei. Saya umumkan pembatalan kontrak dengan Lin Ruobing.
Halo, Tuan Li. Saya Kepala Perdagangan Hang Cheng Zongmi. Saya juga umumkan pembatalan kontrak dengan Lin Ruobing. Kita adalah mitra kerja yang erat. Aku sudah memberikan banyak keuntungan. Kalian yakin ingin memutuskan hubungan? Maaf, Tuan Lin, kami akan bekerja sama dengan yang menawarkan lebih. Bisnis adalah bisnis. Benar, Tuan Lin, lebih baik kamu berkembang bersama keluarga Li, jika tidak, hubungan Ai tidak akan bertahan lama. Menyesal sekarang, Lin Ruobing tidak memilih keluarga Li yang besar. Bersama Song Chen, apa untungnya buatmu? Lin Ruobing, aku ingin melihat kesombonganmu hancur total. Aku dengan Tuan Li. Tambahkan aku juga. Lihat, sebelumnya aku hanya tidak ingin melawanmu. Kamu pikir menciptakan Ai bisa melawan keluarga Li? Jika kamu menyesal dan minta maaf sekarang, masih ada waktu. Aku tidak menyesal, apalagi minta maaf. Kamu sangat berani. Mereka tidak bekerja sama, kami yang bekerja sama. Ayah. Siapa ini berani melawan keluarga Li? Benar-benar tidak tahu diri. Ruobing, jangan khawatir, kami akan membantumu. Proyek Ai ini akan berjalan lancar, jangan khawatir. Wah, kalian ini siapa? Semuanya berpakaian compang-camping, masih bicara besar. Membela Lin Ruobing, ayahmu tidak mengajarimu. Tidak boleh menilai dari penampilan? Ayah, jangan mengganggu. Apa yang kamu lakukan? Nak, tenang, ayah tidak akan merepotkanmu. Orang tua ini, sombong apa di sini? Anakmu cuma bisa hidup dari orang lain, mana mungkin bisa bantu si Olin? Untung anakku tidak menikahimu. Kalau tidak, maka keluarga Song akan kau goreng. Ci, kalau anakmu mau menikahiku, aku juga tidak mau. Orang tua brengsek, lebih baik kalian sekeluarga minggat dari sini. Kalau tidak, aku bisa menghancurkanmu semudah membunuh seekor Simet. Oh, aku ingin lihat bagaimana kau akan membunuhku. Kenapa aku merasa dia punya ketenangan yang tidak seharusnya dimiliki orang lemah? Naga yang bersembunyi belum muncul. Kalian sudah merasa bisa menguasai segalanya? Ini bukan raksasa Hanzhou, Lili Qiang? Ayah, apa yang terjadi? Cepat berlutut. Kenapa, ayah? Karena dia adalah nakoda grup Song. Song Yongin. CEO Song, maafkan kami. Kami tidak mengenali naga sejati, tolong maafkan kami. CEO Song, selamat, Nyonya. Selamat, Tuan Muda. Lu Feng, apa yang terjadi? Begini, Tuan Muda, CEO Song yang menyuruhku. Melentang mau. Aku bukan tukang antar makanan. Aku adalah perwakilan grup Song. Ternyata, Song Chen adalah pewaris raksasa bisnis di provinsi ini, grup Song. Benar, Nyonya Muda. Aku dan Song Chen cocok itu wajar. Tapi kecocokan 99% membuatku bingung. Ternyata karena dia pewaris grup Song. Bagaimana bisa? Lu Feng, kau bohong. Bagaimana mungkin dia? Pure Scrub Song? Wang Qingning, sayang sekali. Tuan Muda begitu baik padamu, tapi kau tidak menghargainya. Ini tidak mungkin, pewaris grup Song bisa bekerja sebagai tukang antar, menjadi satpam. Tidak ada yang tidak mungkin. Kami tidak ingin anak kami menjadi anak manja, jadi kami menyuruhnya berpengalaman di dunia nyata. Ibu, bagaimana bisa? Kau tahu betapa sulitnya hidupku selama ini. Setiap kali bertemu Boging, aku merasa rendah diri. Kalian, aku. Kau sudah terlalu menderita, maafkan kami. Aku tahu kau sangat sedih. Now, aku tahu kau akan marah mendengarnya. Kami juga punya alasan, perusahaan sebesar ini tidak mungkin kami serahkan pada orang yang boros. Iya nak, maafkan kami. Bukan, aku tidak merasa sedih. Bukan, kalian kaya banget, kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau dari dulu bilang, aku tidak perlu kerja keras. Jadi nak, kamu tidak marah kan? Ini lebih seru daripada menang 100 juta. Kurang ajar. Astaga, ini bukan mimpi, ini nyata. Pak Song. Kami salah, kami tidak tahu kalau Anda orang hebat. Baru saja kami lancang.
Kalian, cepat minta maaf. Maaf Tuan Song, kami salah Tuan Song. Aku salah. Lihat, kita sudah bersama lama. Maafkan aku, kan kamu bilang. Akan mencintaiku seumur hidup, Song Chen. Kamu pikir Tuan Song tidak tahu siapa kamu? Masih berakting di sini. Tuan Song. Aku benci dengar wanita ini bicara, dia selalu membicarakanmu. Dia bilang kamu, apa sih orang bodoh itu? Bilang kamu pecinta buta, bilang kamu kampungan. Permesai, Lily Chong, Li Jijun, Wang Qingning, Lin Beichen, ada di sini? Ditanya, jawab dong ada atau tidak. Ada, kami semua ada di sini. Kalian terlibat pelanggaran hukum, buktinya jelas. Silakan ikut kami. Pak Lin, tolong terus bekerja sama dengan kami. Aku rela memberikan keuntungan kami. Iya, kami tidak perlu keuntungan. Aku salah, aku putomoto. Ayah ibu, 500 juta sebelumnya, itu investasi kalian kan? Benar, anggap saja hadiah pernikahan untuk kalian. Terima kasih ayah ibu. Kami yang harus berterima kasih. Saat Song Chen tidak punya apa-apa, kamu memilih menikahinya tanpa ragu. Iya, kalian cepat-cepat, beri kami cucu yang gemuk. Sayang, sekarang kita bisa tenang. Ayo pergi bulan madu. Lalu perusahaan? Serahkan pada mereka berdua. Ini tidak baik. Apa yang tidak tenang? Mereka menyuruh kita punya anak. Kalau begitu, kita pergi saja. Iya, tenang saja. Aku yang urus perusahaan. Ini kartu hitam. Ruobing, ambil ini. Bebas dipakai tanpa batas. Ibu, tidak usah. Aku punya uang. Kamu ambil saja. Kalau dia kasih, kita terima saja. Itu miliknya, ini milik kita. Dia mau kita punya anak, ya kita pergi saja. Kamu memang hebat, sama seperti aku yang sayang istri.